Sehingga ketika ia mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan kitabullah, ia tidak mengambil sepeser pun, sedikit pun, ya, upah dari para muridnya. Karena yang ia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan kemudian setelahnya, aku tidak suka, ya, untuk mengambil manfaat, ya, berupa upah ataupun yang lainnya dari orang yang belajar Al-Quran dari dirinya. Dan pada hakikatnya, ya, sebenarnya bukan sebuah larangan, ya, ketika seorang guru yang mendapatkan hadiah, ya, terutama ini dalam mengajarkan, ya, Al-Quran ataupun pelajaran yang lainnya, ya, mengambil, ya, hadiah tersebut. Bahkan upah pun, ya, dikatakan bahwa yang paling layak, ya, mendapatkan upah dari seorang atau dari seorang murid itu adalah, ya, ketika ia mengajarkan Al-Quran, ya. Namun sekali lagi ini adalah sebuah kehati-hatian, ya, sebuah keikhlasan dari Imam Hamzah bin Hubaib, ya, Az-Zayyad. Baik. Kemudian, ya, sebagian ahli sejarah memang memperselisihkan beliau sebagai apakah, artinya memperselisihkan apakah sebagai seorang tabi'in ataukah sebagai seorang tabi'ut tabi'in, ya. Namun faktanya, ya, banyak dari ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau ini sezaman, ya, dengan Abu Hanifah, sempat bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, dan lahir di tahun sekitar 80 Hijriah. Nah, kemudian sejarah juga mengatakan bahwa akhir dari generasi para sahabat ini di tahun 95. Di antaranya yang paling terakhir, ya, meninggal dunia di tahun tersebut adalah Anas bin Malik. Maka dari ada rentang waktu antara 80 sampai tahun ke-95, ya, beliau bertemu dengan para sahabat yang masih ada saat itu. Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka, ya, dikategorikanlah beliau sebagai seorang tabi'in.